Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul pemaparan karya ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu 1. Ainun Septi Wijayanti, 2. Lois Bagas Ramadan, 3. Alvin Syahar Pradana, 4. Rizka Dewi Arimbi, yaitu saya sebagai moderator, 5. Fahri Latif. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang artikel yang meliputi pengertian, jenis, format, dan contoh yang akan dibacakan oleh Alvin dan Ainun. Untuk Alvin dan Ainun, dipersilahkan. Pengertian artikel. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dapat disebut KBBI merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap. Jenis-jenis artikel berdasarkan isinya. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Isi dari artikel ini adalah hasil penelitian atau kajian yang dilakukan secara ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya mengandung berbagai istilah dan bahasa ilmiah yang seringkali dianggap berat dan kebanyakan hanya dimengerti orang-orang tertentu. 2. Artikel opini. Dari jenis-jenis artikel yang ada, bisa dikatakan opini merupakan jenis yang sangat subjektif. Dalam menulis opini, penulis bebas menyampaikan pendapatnya terhadap suatu isu, baik itu bersifat pro maupun kontra. 3. Artikel tutorial. Sebagaimana sebutannya, artikel ini berisi tuntunan dan tata cara untuk mengerjakan sesuatu. Dalam menulis artikel tutorial, hendaknya penulis memberikan langkah-langkah secara rinci dan gamblang. Jika terdapat lebih dari satu cara, semua cara tersebut bisa dijelaskan. Yang keempat, artikel review. Dalam artikel review, penulis mengulas suatu produk dari berbagai sisi. Artikel jenis ini biasanya dimaksudkan untuk memberi pertimbangan atau referensi bagi pembaca sebelum menggunakan suatu produk. Jenis-jenis artikel berdasarkan tujuannya. 1. Deskripsi jenis artikel yang satu ini menjelaskan berdasarkan apa yang bisa diamati secara langsung. 2. Narasi artikel. Narasi adalah suatu bentuk tulisan yang menyampaikan kesatuan dalam bentuk rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 3. Eksposisi artikel. Eksposisi adalah artikel yang penyampaian informasi mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa buktinya. 4. Persuasi kata. Persuasi bisa diartikan sebagai ajakan atau bujukan. 5. Argumentasi. Kalimat ini sering terdapat dalam berbagai artikel. Baik, terima kasih Alvin dan Ainun atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tentang pengertian, jenis, format, dan contoh dari makalah yang akan dibacakan oleh Lois Bagas. Untuk Lois Bagas, dipersilahkan. Yang selanjutnya ada pengertian makalah. Makalah yaitu karya tulis yang bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu yang telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan nyata atau aktual. Selanjutnya ada jenis-jenis makalah. 1. Makalah deduktif. Makalah deduktif adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan materi kajian teoritis yang secara relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 2. Ada makalah induktif. Makalah induktif adalah jenis makalah yang secara peninjauan disusun berdasarkan data yang bersifat empiris atau objektif yang sesuai dengan apa yang kita peroleh di lapangan. Yang ketiga ada makalah campuran.
Makalah campuran adalah jenis makalah yang bisa dibilang merupakan campuran dari makalah induktif dan deduktif. Karena pada dasarnya makalah campuran dirancang dari kajian teoritis dan empiris. Oleh sebab itu, makalah jenis ini biasa disebut dengan makalah campuran. Seterusnya ada cara pemformatan pembuatan makalah. Sebelum masuk pemformatan, dalam membuat makalah pasti kita ada struktur atau susunan dalam pembuatan makalah. Dalam penyusunan makalah yang akan kita buat umumnya adalah makalah yang sesuai dengan makalah ilmiah. Makalah mempunyai susunan sebagai berikut: 1. Halaman judul, terus ada kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 berisi pembahasan, bab 3 penutup, dan ada daftar pustaka. Pemformatan dalam pembuatan makalah. 1. Kita harus mengatur margin yang dipakai dalam membuat makalah dengan top atau atas 3 cm, left kiri atau kiri 4 cm, right atau kanan 3 cm, dan bottom 3 cm. Terusnya ada pengaturan kertas. Pengaturan kertas dalam pembuatan makalah biasanya menggunakan kertas A4 dengan ukuran lebar 21 cm dan panjang 29,7 cm. Pengaturan font. Pembuatan makalah menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Terusnya ada pengaturan spasi. Dalam pengaturan spasi di makalah biasanya menggunakan 1,5 dengan posisi after and before adalah 0. Hal-hal di atas ini perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah agar makalah yang dibuat sesuai dengan aturan standar pada umumnya. Terima kasih Lois Bagas atas penjelasannya. Sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian, jenis, fungsi, dan format dari proposal. Yang akan dibacakan oleh Fahri Latif. Untuk Fahri Latif dipersilahkan. Pengertian proposal. Proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Adapun kata proposal berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Jenis-jenis proposal. 1. Proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lain-lain. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. 2. Proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan, baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. 3. Proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya, proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerja sama antar perusahaan, dan lain-lain. 4. Proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Format proposal kegiatan. Yang pertama ada judul proposal, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi proposal kegiatan, yang terakhir adalah penutup. Format proposal penelitian. Yang pertama, nama atau judul dari proposal. Kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Yang terakhir, rincian seluruh kegiatan. Fungsi proposal kegiatan. Proposal ini dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Selain itu, dalam proposal biasanya juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
Fungsi proposal penelitian. Tujuan dibuatnya proposal penelitian adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Baik, terima kasih Fahri Latif atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.